Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mu'allimit thullabi wa musahhilil khairi liman yata'allam. Tsumma sholatu wassalamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi ya yudham ya rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimun nad'uka Allahumma ilman nafi'an min yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu hudah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Para ustadzah, para ibu hajjah, segenap jamaah Majelis Ta'lim Al-Abrar yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah siang hari ini kita kembali berkumpul untuk melanjutkan pengajian kita, yaitu kitab Irsyadul Ibad. Mudah-mudahan apa yang akan kita baca menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita ada di halaman 131. Betul ya Bu? 131 masih menjelaskan tentang fardunya sholat. Kadang-kadang fardu sholat disebut dengan rukun-rukunnya sholat. Sedikit mengulang pembahasan yang kemarin, rukunnya sholat atau fardunya sholat yang pertama adalah niat. Semua ibadah rukun yang pertama adalah niat. Kemudian rukunnya sholat yang kedua adalah takbiratul ihram. Tempatnya niat adalah ketika kita awal sholat, ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, maka dalam hati niat, aku sholat fardu asar 4 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Ada kata-kata aku sholat fardu, harus itu, aku sholat fardu, itu harus disebutkan. Ini niat. Kemudian rukun sholat berikutnya adalah berdiri untuk orang yang mampu dalam sholat fardu. Kalau selain sholat fardu maka ibu boleh duduk. Boleh ibu sholat duha sambil duduk, boleh. Boleh ibu sholat tarawih sambil duduk, boleh. Tahajud sambil duduk juga boleh. Tapi kalau sholat fardu nggak boleh, kecuali memang sudah sakit dan sudah tidak mampu berdiri, maka duduk boleh. Itu syarat atau rukun, bukan syarat tapi rukun yang ketiga. Berikut ini adalah rukun sholat yang keempat di halaman 131. Wa qiraatul Fatihah. Ketemu Bu? 131 wa qiraatul Fatihati. Dia ada yang di tengah. 131. Ketemu Ibu. Sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qiraatul Fatihati ma'al basmalati kulla rak'atin illa rak'ata masbuqin wa yajibu ri'ayatu hurufiha wa makharijiha wa tasdidatiha
wa i'rabiha al-mukhilli lil ma'na wa muwalatuha katasyahudi. Rukun salat yang keempat yaitu membaca Fatihah. Ibu udah hafal Fatihah, Bu? Kalau nggak hafal Fatihah kebangetan. Baca Al-Fatihah disebutkan di sini ma'al basmalati, dengan bismillah. Kulla rakaatin illa rakaata masbukin, setiap rakaat wajib ada Fatihahnya kecuali Fatihahnya makmum masbuk. Dibaca surat Al-Fatihah ini termasuk rukun setiap rakaat. Saat kita berdiri maka wajib membaca Fatihah mulai dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, dan seterusnya sampai ayat ke-7, ayat terakhir waladhdallin. Karena bismillah itu termasuk bagian dari Fatihah. Bismillah itu termasuk yang oleh Rasulullah disebutkan dalam salat-salatnya Rasulullah. Hadis riwayat inilah yang dipilih oleh kita yang mengikuti ulama madhab Syafi'i, bahwasannya Fatihah, bahwasannya bismillah termasuk ayat dari Fatihah. Jadi tidak boleh mulai dari alhamdulillah, tapi harus mulai bismillahirrahmanirrahim. Memang ibu-ibu, semua dasar hadis tentang sholat itu adalah shollu kama ra'aitumuni usolli. Kata Rasulullah, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Sholatnya Rasulullah, bacaannya, bentuk-bentuk sholatnya, bentuk gerakannya itu diriwayatkan oleh para sahabat sama sebagaimana yang kita lakukan sekarang. Ya, berdirinya, ruku dan sujudnya, iktidalnya, itulah yang dilakukan oleh Rasulullah. Jadi melalui jalur periwayatan sambung menyambung dari Rasulullah kepada sahabat, dari sahabat kepada murid-muridnya sahabat namanya tabi'in, dari tabi'in kepada muridnya tabi'in namanya atba'ut tabi'in, kepada murid-muridnya, kepada para ulama, kepada para kiai, akhirnya sampai kepada kita. Sampai kepada kita, maka yang kita lakukan, yang kita praktekkan, yang kita amalkan ini adalah sholat-sholat yang memang diajarkan oleh Rasulullah, gerakan-gerakan yang diajarkan oleh Rasulullah. Demikian juga bacaan Fatihah yang diajarkan oleh Rasulullah mulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Sabda Rasulullah, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat orang yang tidak baca Fatihah. Harus setiap rakaat baca apa, Bu? Baca Fatihah, Allahu Akbar, kemudian baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Rakaat kedua juga begitu, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Harus lengkap mulai dari Bismillah sampai waladhdallin. Kecuali kalau ibu masbuk. Ibu pernah masbuk, Bu? Pernah? Mau masbuk. Mau apa lagi, Neng? Masbuk itu makmum masbuk. Masbuk itu adalah seorang makmum yang nggak menangin atau yang tidak mendapati takbiratul ihramnya imam. Ibu masuk dalam masjid atau masuk ke ruang sholatan di rumah, suami ibu udah selesai takbiratul ihram, udah mulai baca Fatihah, namanya itu ibu masbuk. Untuk makmum masbuk, kalau dia tidak sempat baca Fatihah sempurna dari Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin, maka berhenti, nggak usah disempurnakan, tapi wajib ikut rukuknya imam. Contoh begini misalnya, saya udah sampai waladhdallin, amin, kemudian ada makmum datang, saya baca suratnya yang paling kedemenan saya, inna atoina. Ya, ibu-ibu juga gitu ya, inna atoina, amakbulhu, inna atoina, gacoan dah. Itu aja bacanya, pendek itu. Makmum baru Allahu Akbar di belakang saya. Begitu inna syani'aka huwal abtar, dia baru alhamdulillahirabbil alamin, baru sampai itu bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Saya udah inna syani'aka huwal abtar, saya imam ruku.
maka makmum ini, makmum masbuk wajib berhenti Fatihah, wajib ikut ruku. Nggak usah sempurnain Fatihahnya. Karena kalau menyempurnakan Fatihahnya, kemudian tidak ikut rukuknya imam, maka dia nggak dapat rokaat yang itu, nggak dapat rokaat yang pertama. Seorang makmum dianggap dapat rokaat pertama kalau dia dapetin ruku bareng sama imam. Harus bareng sama imam. Makmum dapat satu rokaatnya, satu rokaatnya bersama imam itu kalau dia bareng ruku, dapat ruku bersama imam. Kalau dia nggak dapat ruku sama imam, imamnya udah kadung i'tidal, udah berdiri terlanjur dia udah i'tidal, nah kemudian makmum belum juga turun ruku, maka rokaatnya itu nggak dihitung. Jadi harus nambah nanti, harus nambah sesuai dengan sholat ketika dia ikut imam itu rokaat keberapa. Bisa dipahami Bu ya? Sholat maghrib misalnya, imam udah rokaat pertama udah inna a'tainakal kautsar, makmum masih baca Fatihah aja sampai imam sami Allahu liman hamidah, dia masih belum turun ruku, kan udah ketinggalan ruku. Maka meskipun dia ngalamin inna a'tainakal kautsar, tapi karena nggak ikut bareng, maka rakaat ini nggak dianggap. Jadi kalau rakaat pertamanya nggak ikut bareng imam, dia harus tambah satu rakaat. Imam salam, assalamualaikum warahmatullah, maka makmum diri lagi. Tambah berapa Bu? Tambah satu, karena dia tertinggal satu rakaat oleh imam. Ini membaca Fatihah wajib dari bismillah lengkap sampai waladhdallin, kecuali untuk makmum masbuk. Makmum masbuk udah nggak usah bela-belain Fatihah. Makmum masbuk pokoknya yang penting ikut ruku bareng sama imam. Demikian juga kita kalau kita tertinggal imam masbuk, imam dalam keadaan sujud, kita takbiratul ihram Allahu Akbar, langsung aja turun sujud juga, ikutin. Jadi jangan nyusul lah, ruku dulu, tidak terus dilengkapin, percuma. Meskipun dilengkapin tetap rokaat itu tidak dianggap rokaat bareng imam. Imam sujud, kita dapati imam sedang sujud, kita takbiratul ihram Allahu Akbar, ikut langsung sujud. Cuma ini nggak dianggap sebagai satu rakaat, jadi harus nambah. Itu cara-caranya jamaah sebagai makmum masbuk. Kemudian masih tentang Fatihah, ada beberapa syarat yang wajib dipenuhi dalam baca Fatihah salat ini Bu. Yang berikutnya wa yajibu ri'ayatu hurufiha wa makharijiha wa tasydidatiha wa i'rabiha, dan wajib menjaga huruf-hurufnya Fatihah, makhraj-makhrajnya, tasydid-tasydidnya Fatihah, juga i'rabnya Fatihah yang bisa merubah makna. Saya bahas yang pertama dulu, yaitu hurufnya Fatihah. Huruf Fatihah harus benar-benar dijaga. Bu, saya dan santri-santri yang lain belajar Fatihah itu bisa sampai sebulan. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Tasydidnya dijaga, ainnya harus benar-benar ain, nggak boleh haknya harus benar-benar hak, nggak boleh alhamdulillah, nggak boleh rabbil alamin. Ngalamin apaan? Ngalamin masa lalu, nggak boleh, harus benar-benar fasih. Ada kewajiban belajar di sini. Orang yang belum fasih huruf-hurufnya dalam bacaan Fatihah, maka wajib fardu hukumnya belajar kepada orang yang bisa. Ada Ustazah Yana, ada Umi Hajah Maryam, ada Ustazah Nonon, ada ya pokoknya banyak lah Ustazah. Belajar huruf-hurufnya Fatihah itu harus sesuai dengan makhrajnya, harus sesuai dengan tempat keluar huruf. Makhraj itu tempat keluar huruf yang ada di alat atau organ bicara kita Bu. Mim Bu, coba Bu ikutin mim. Makhrajnya di mana? Di bibir. Mim itu makhrajnya di bibir. Ba makhrajnya di mana? Ba makhrajnya di mana? Di bibir juga. Ba makhrajnya di bibir juga. Kemudian waw di mana?
bibir juga. Itu namanya makhraj, tempat keluarnya huruf, suaranya itu dari mim. Coba ibu bilang mim atau bilang mamam, jangan mingkem gimana? Agak bisa. Maka itu yang namanya makhraj harus sesuai. Dzal misalnya, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dzal di mana makhrajnya, Bu? Dzal di ujung lidah dan gigi. Alladzina. Kalau dilalakan sini, alladzina. Kalau ini di ujung gigi, ujung lidah dengan ujung gigi bertemu, alladzina. Siratal ladzina an'amta. Ta gimana, Bu? Ta sama di ujung lidah dan pangkal gigi ta. Tapi taknya orang Bali beda, ketut. Ta. Ustadzah tuti. Nah, taknya di mana? Taknya itu adanya di ujung lidah dan langit-langit taknya. Itu namanya makhraj. Makhrajnya Fatihah harus dijaga. Kemudian tasdidnya juga harus dijaga. Nggak boleh sekedar Ar-Rahmanir-Rahim, nggak boleh. Harus Ar-Rahmanir-Rahim, tasdid. Nggak boleh Iyyaka na'budu wa iyyaka, nggak boleh. Harus Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tasdidnya harus dijaga. I'rabnya, apalagi i'rab yang merubah arti, itu juga harus dijaga, nggak boleh salah. I'rab itu harokat, Bu. Harokat kadang-kadang ada yang berubah arti, beda harokat beda arti. Kayak contoh, kalau saya sebutkan anta, itu artinya engkau laki-laki, tapi kalau anti, engkau perempuan. Begitu juga siratal ladzina an'amta. Kalau ibu sebutkan siratal ladzina an'amti, berubah artinya. Jadi jalan orang yang engkau berikan nikmat, engkaunya engkau perempuan. Padahal di situ Allah yang diajak bicara. Siratal ladzina an'amta, enggak boleh diubah jadi an'amti. Beda harokat bisa merubah arti. Kalau beda harokat bisa merubah arti, enggak sah Fatihahnya. Ada juga beda harokat yang tidak merubah arti, seperti harokat pada siroko, pada to. Ini diubah siratal ladzina, dia ubah pakai dhammah. Siratul ladzina atau siratil ladzina, itu enggak mengubah arti. Nah, yang seperti itu Fatihahnya sah, cuma haram, dapat dosa karena merubah harokat Al-Quran yang tidak termasuk qiraah sab'ah, yang tidak termasuk dalam riwayat bacaan Al-Quran. Ini menjaga i'rabnya, terutama i'rab harokat-harokat yang bisa mengubah makna, maka jangan sampai diubah, jangan sampai salah. Wa muwalatiha katasyahudi, dan sambung menyambungnya Fatihah ini wajib dijaga sebagaimana tasyahud. Bu, ada mualah. Mualah itu artinya sambung menyambung. Tidak boleh antara satu ayat Fatihah dengan ayat yang lain ibu pisah, kecuali dengan pemisah nafas. Boleh. Kalau pengen wakaf ambil nafas boleh. Tapi kalau ibu pisah dengan hal-hal yang lain yang gak ada hubungannya dengan sholat, gak boleh. Maliki yaumiddin misalnya, kemudian ibu sambung dengan dzikir Maliki yaumiddin. Ada orang haji, alhamdulillah, ibu jawab yarhamukallah, Fatihahnya batal. Terus bagaimana? Ulang dari awal, dari bismillahirrahmanirrahim. Kemudian baru sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, cicak jatuh. Nibarin ibu, astagfirullahaladzim, gak ada hubungannya sama sholat. Maka ulang dari bismillahirrahmanirrahim lagi, karena ada pemisah antara iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dengan ayat berikutnya. Itu namanya tidak mualah, tidak sambung nyambung, dipisah.
Kalau dipisah hanya sekedar nafas boleh, tapi kalau dipisah dengan suatu zikir atau dengan doa yang tidak ada hubungannya dengan sholat, maka Fatihahnya harus diulang dari Bismillahirrahmanirrahim. Jadi benar-benar Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin benar-benar harus sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nyambung. Bagaimana kalau di tengah-tengah kita baca Fatihah tapi kita jawabin imam, jawabin aminnya imam misalnya, karena saking sholatnya sholat taraweh kan cepet-cepet Bu ya, udah ketahuan ini udah rakaat yang ke 10 atau yang 9 yang inna atau inna, maka daripada kita nggak dapat Fatihah, kita baca Fatihah yang di awal. Imam baca Fatihah, Rahmanir-Rahim, kita mulai baca Fatihah. Boleh nggak? Boleh, asal jangan kenceng. Nah, begitu kita sampai Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Imam waladhdallin, kita jawab amin, terus kita nyambung lagi ihdinas siratal mustaqim, boleh. Karena ini adalah menjawab sesuatu yang ada hubungannya dengan sholat, yaitu sholatnya imam kita. Atau menjawab doa-doa yang ada dalam ayat misalnya, seperti doa-doa yang ada dalam ayat itu, seperti doa Rabbi hasibni hisaban yasira, atau ada ayat tentang ayat ini, tentang ayat ancaman, maka kita berlindung pada Allah dengan doa-doa tertentu. Ini boleh karena ada hubungannya dengan sholat, ada hubungannya dengan bacaan imam. Atau contoh yang paling gampang lagi begini Bu, Ibu pernah lagi sholat, kemudian imamnya baca surat yang ada ayat sajdah, Bu, jadi baca surat yang di dalamnya terdapat ayat sajdah, imamnya sujud, kita baru Ar-Rahmanir-Rahim, terus imam sujud, maka kita sujud dulu ikut imam. Ini kan sudah terpisah, sudah tidak mualah, sudah tidak sambung nyambung. Nah, kalau terpisahnya seperti ini boleh. Nanti setelah sujud tilawah, kemudian bangun, kita langsung lanjutin Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu, boleh. Nggak usah diulang dari Bismillahirrahmanirrahim, karena itu terpisah dengan sesuatu yang ada hubungannya dengan sholat, yaitu sholatnya imam kita. Di sini ada penjelasan kata tasyahudi, seperti tasyahud. Tasyahud yang dimaksud di sini mulai bacaan saat kita duduk, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah, sampai syahadat, ini namanya tasyahud. Demikian juga sebagaimana Fatihah, tasyahud juga harus mualah, harus sambung nyambung. Nggak boleh dalam tasyahud at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah kemudian ibu sambung dengan zikir yang lain, subhanallah alhamdulillah, nggak boleh. Harus sambung antara satu bagian tasyahud dengan bagian lain. Fa in takhallala sukutun tola au qasada bisi qata'al qiraah au dzikrun qata'a al mualah. Apabila menyela-nyelai atau menengah-nengahi diam yang panjang, dan orang yang sholat itu bermaksud memutus bacaan Fatihah atau zikir, juga ini menengah-nengahi Fatihah, qata'al mualah, batal mualahnya. Lagi baca Fatihah, udah ketahuan lagi baca Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kemudian dia diam, lama diam, maka batal. Fatihahnya harus diulang dari awal. Kalau ada pemisah yang panjang, atau ada pemisahnya zikir, pemisahnya zikir yang lain dan bukan bagian dari sholat atau bukan bagian bacaan imam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ibu zikir di situ, zikir subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah ma syaa Allah, apa namanya syalam yakun, ibu baca tuh zikir-zikiran
batal Fatihahnya, maka harus ulang dari Bismillah, ulang dari awal. Jadi harus sambung nyambung. Nah, ini yang tadi kita bahas, fa in ta'allaqa bis sholati ka ta'minihi wa sujudi imani wa sujudi imamihi wa fatihi alaihi fala titik. Apabila terpisah Fatihah tersebut ada hubungannya dengan sholat, fa in ta'allaqa jika berhubung atau berkaitan itu pemisahnya dengan sholat, seperti takmin, seperti baca aminnya makmum dan juga sujudnya makmum bersama imam dan juga mengingatkannya makmum, maka tidak apa-apa. Tidak apa-apa itu maksudnya boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya makmum, lagi baca Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Saya tahu ini imam lagi baca Wattini Wazaitun. Wattini Wazaitun. Kemudian begitu sampai ayat-ayat bagian terakhir, illal ladina Wattini Wazaitun, apa Bu? Apa enggak Bu? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa habis itu saya ingetin, saya lagi baca Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, saya lagi baca Fatihah, saya ingetin illal ladina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun, saya ingetin falahum ajrun ghairu mamnun, maka boleh. Saya nggak perlu ulang dari Bismillah, tapi cukup melanjutkan Siratal ladzina an'amta 'alaihim, karena ini mengingatkan imam dan ada hubungannya dengan bacaan imam. Ini yang dimaksud fathihi. Nah, pembahasan tentang sholat ini penting, apalagi ketika kita dalam sholat berjamaah. Yang ingin saya sampaikan dan saya tekankan di sini, ibu-ibu, bahwa Fatihah itu wajib. Jangan tidak baca Fatihah. Kalau ibu nggak baca Fatihah, berarti sholatnya tidak sah. Setiap rakaat harus ada bacaan Fatihah. Ustaz, gimana kalau saya ragu? Kalau saya ragu, tadi baca ainnya udah fasih apa belum ya? Kalau Fatihahnya udah selesai, nggak usah diulang lagi. Tapi kalau baru ayat di pertengahan, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, baru sampai situ Ar-Rahmanirrahim, tadi ainnya udah pasti apa belum? Boleh diulang, nggak usah dari Bismillah, tapi cukup dari Alhamdulillahirabbil alamin, karena tempat ragunya ada di situ. Tempat ragunya ada di ayat tertentu, maka cukup diulang di ayat yang ragu tadi. Adapun ketika selesai Fatihah kemudian ada keraguan, tadi udah baca Maliki Yaumiddin belum ya? Tapi udah selesai, diabaikan saja, dianggap udah selesai semua. Kalau sudah selesai Fatihah, maka diabaikan saja. Ini juga berlaku untuk ibadah lain seperti sholat dan wudhu, Bu. Bu, ibu pernah wudhu, udah selesai, terus ada ragu, tadi pala udah apa belum ya? Tapi udah rapi wudhunya. Kalau sudah selesai ibadah, maka lam yuktir, artinya nggak berpengaruh, udah biarin aja, abaikan. Kecuali kalau masih dalam ibadah wudhu, ibu lagi basuh kepala, lagi mengusap kepala, kemudian ada keraguan tangan kiri udah apa belum ya? Kalau masih dalam keadaan wudhu, maka ibu ulang tangan kiri yang lupa, nggak perlu dari awal, ulang yang lupa tadi. Cuma kalau sudah di luar ibadah, tidak berpengaruh, artinya ibu abaikan aja. Ibu sholat, udah selesai, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, ragu, tadi rokaat ketiga udah baca Fatihah apa belum ya? Abaikan saja, karena udah selesai sholatnya. Kecuali masih dalam sholat. Kalau masih dalam sholat, masih rokaat, ibu masih dalam rokaat sholat, kemudian lupa, ini sekarang rokaat keempat, tadi rokaat ketiga udah baca Fatihah apa belum ya? Nah, kalau ibu masih dalam keadaan sholat, maka itu yang ragu harus digugurkan. Artinya rokaat ketiga ibu belum baca, karena asalnya memang tidak ada bacaan.
Jadi bagaimana? Rakaat keempat harus ibu anggap sebagai rakaat ketiga, rakaat kelima ini ditambahkan. Jadi rakaat yang ketiga ini nanti tidak dianggap, tetap sholatnya dianggap 4 rakaat. Karena rakaat yang ketiga tidak sah, muncul keraguan di dalam ibadah, maka harus kita ulangi. Tapi kalau muncul keraguan setelah selesai ibadah, maka abaikan saja karena sudah dianggap sempurna ibadahnya. Itu saja mungkin pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita bisa lebih menghayati dan menjaga rukun-rukun sholat kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.